Baik, mungkin sekilas saya coba sampaikan kembali terkait dengan MBKM ya, walaupun saya yakin Anda sudah paham ya terkait dengan MBKM ini. Intinya adalah di MBKM ini merupakan kebijakan Kementerian Pendidikan Kebudayaan ya, di mana merupakan sebuah terobosan yang menurut saya luar biasa karena bisa menciptakan paradigma pembelajaran yang baru ya, yang tadinya mahasiswa hanya belajar di kampus, di program studi, tapi dengan MBKM ini mahasiswa punya kesempatan, ya, punya hak untuk eh, belajar di luar kampusnya, ya, supaya nanti bisa menciptakan kultur belajar yang inovatif, ya, kemudian tidak tidak mengekang dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, ya. Ya, jadi kalau tergantung dari passion mahasiswa tuh mau kemana, ya, jadi dengan adanya kegiatan-kegiatan MBKM ini diharapkan bisa memperkaya ya, menambah wawasan dari pengetahuan mahasiswa di samping core utama dari program studi. Tetap core utamanya adalah teknik pertanian, tetapi ada penambahan kompetensi eh, terkait dengan hal-hal yang lain yang di luar prodi teknik pertanian. Ya, termasuk juga memberikan pengalaman ya, pengalaman dunia kerja kalau nanti Anda memilih PKP magang ya. Jadi kalau Anda magang itu sudah punya pengalaman ya, pengalaman bagaimana dunia industri, dunia kerja di sana itu seperti apa ya, sehingga harapannya ketika nanti Anda lulus itu bukan lagi sebagai fresh graduate ya, tapi sebagai professional graduate ya, artinya Anda lulusan tapi sudah punya pengalaman pekerjaan ya, pengalaman menimba ilmu, pengetahuan, pengalaman di dunia industri, dunia kerja. Ya. Jadi bukan lagi yang ibaratnya mahasiswa yang masih kinyis-kinyis ya. Kalau istilahnya itu kinyis-kinyis masih belum punya pengalaman apa-apa. Ya, tapi dengan ada pengalaman magang ya atau studi independen atau wirausaha itu diharapkan ketika lulus nanti Anda sudah siap ya terjun ke dunia yang sesungguhnya. Ya, jadi kampus ini ibarat apa namanya kawah Candera di muka ya istilahnya, di Anda tempat belajar, tempat menimba ilmu. Nanti ketika Anda sudah lulus, disitulah ujian yang sebenarnya yang akan Anda hadapi. Ya, baik. Ini saya kira sudah dipahami bersama bahwa Anda punya hak belajar 3 semester ya di luar program studi. Namun dengan kondisi kurikulum kita yang saat ini masih belum bisa full ya untuk 3 semester, paling tidak ya mungkin baru bisa 2 semester di luar program studi yang bisa difasilitasi ya. Karena terkait dengan ini ya 2 semester di luar prodi dan 1 semester yang di dalam 2 semester di luar kampus ya, dan 1 semester di dalam kampus beda prodi. Ini dulu pernah dilaksanakan tetapi sekarang sepertinya tidak di apa namanya tidak dilakukan lagi oleh Unsud ya, karena lebih fokus yang di poin yang A ini, jadi mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara 40 SKS. Dan ini yang terkait dengan nanti adalah indikator kinerja utama perguruan tinggi. Ini saya skip saja. Nah ini saya kira Anda juga ini sudah memahami ya terkait dengan PKP, bentuk kegiatan pembelajaran untuk MBKM, ya, ada pertukaran pelajar, ada magang, asistensi mengajar, penelitian, proyek kemanusiaan, wirausaha, studi independen, dan KKN tematik. Kalau di prodi kita tidak semua bisa kita fasilitasi ya. Jadi poin 3 ini, poin 3 dan poin 5 saat ini belum bisa kita fasilitasi. Tapi yang lain insya Allah bisa ya. Pertukaran pelajar, magang, riset, wirausaha, studi independen, dan KKN tematik ini bisa kita selenggarakan. Oke, ini saya skip. Nah, ini ya
Anda nanti akan masuk ke semester 6. Ya, di semester 6 ini Anda diperbolehkan untuk mengambil pembelajaran di luar kampus, ya, lewat PKP magang, riset, atau kewirausahaan. Atau kalau Anda mau mengikuti pertukaran belajar juga bisa, ya. Kalau ada yang menawarkan, ya, tapi untuk saat ini sepertinya untuk semester 6 belum ada. Kalau yang kemarin semester 5 itu harusnya ada yang PMM 2, tapi kelihatannya di TEP Unsur tidak ada yang mendaftar PMM 2, ya, pertukaran mahasiswa Merdeka 2 nggak ada yang mendaftar. Oke, untuk semester 6 nanti ada beberapa MBKM, kegiatan MBKM yang bisa kalian ikuti, ya, yang sudah ditawarkan juga baik dari prodi maupun dari kementerian yang dikelola oleh Unsud, ya. Nah, nanti di semester 7 dan 8 kami sangat menekankan Anda, ya, mahasiswa nanti sudah mulai fokus ke skripsi, ya. Jadi diharapkan di semester 7 itu Anda sudah mulai mendaftar penelitian, ya. Sehingga diharapkan nanti semester 8 itu Anda sudah lulus, ya, karena kami belajar dari pengalaman masa studi, ya, tepat waktu 4 tahun itu menjadi poin yang sangat penting dalam akreditasi. Ya, jadi kami tidak ingin MBKM ini terus jadi membuat mahasiswa terlena, ya, membuat prodi terlena, nanti malah masa studinya jadi tambah lama. Ya, kami berharap tetap bisa memfasilitasi MBKM, tetapi masa studi mahasiswa juga tetap diperhatikan. Ya. Jadi harapan kami nanti di semester 7 Anda sudah bisa mulai penelitian, ya. Syukur-syukur nanti di akhir semester 6 sudah mulai mengarah mau kemana nih penelitiannya, skripsinya, sehingga nanti Anda sudah bisa menentukan siapa nanti dosen pembimbing skripsinya. Ya. Silakan nanti bisa mulai bertanya-tanya terkait dengan penelitian dosen, atau mungkin dari kakak kelas kalian, ya, bisa menanyakan kira-kira untuk skripsi itu seperti apa, yang temanya apa yang bisa dilakukan. Ya. Sekali lagi ini saya sangat menekankan di semester 8 sebisa mungkin sudah bisa lulus, ya. Oke. Kemudian, nah ini mungkin Anda juga sudah pernah membaca atau pernah mendengar atau bahkan sudah tahu betul, ya, terkait dengan indikator kinerja utama perguruan tinggi, ya. Apa itu IKU? Jadi ini merupakan kayak kontrak kerja antara perguruan tinggi yang diwakili oleh rektor dalam hal ini dengan Kemendikbud. Ya, ini tidak hanya di Unsur tapi semua perguruan tinggi itu dituntut harus mencapai indikator kinerja utama yang sudah ditargetkan. Ya. Ini akan sangat berpengaruh pada rekognisi dari perguruan tinggi, ya. Kemudian juga untuk pemeringkatan institusi, ya, karena ada pemeringkatan yang didasarkan pada indikator-indikator ini dan juga indikator yang lain. Sehingga di sini Anda bisa berperan, ya. Anda sebagai mahasiswa punya andil yang besar, ya, punya kontribusi yang besar untuk bisa mencapai target IKU, ya, untuk Unsud. Ya. Sebagai informasi, jadi untuk tahun 2022 untuk Unsud IKU yang masih belum tercapai targetnya adalah IKU 1, IKU 2, dan IKU 8. Ya, IKU 1 ini yang lulusan mendapat pekerjaan yang layak, ya, jadi menjadi pekerja tapi upahnya di atas UMR, ya, kemudian menjadi wirausaha atau melanjutkan studi, ya. Ini masih kurang di bawah target. Yang ini juga sama, mahasiswa yang berpengalaman di luar kampus dengan pembelajaran minimal 20 SKS di luar kampus ini juga masih di bawah target. Demikian juga yang IKU 8. Kalau IKU 8 ini urusannya prodi, ya. Urusan prodi, urusan institusi. Nah, Anda bisa berperan di sini. Anda punya kontribusi, punya andil yang besar di sini. Artinya kalau Anda mengikuti kegiatan-kegiatan MBKM yang nanti disetarakan dengan 12 KS, Anda sudah berkontribusi terhadap capaian IKU dari perguruan tinggi. Yang itu akan nanti
berimbas pada kualitas dari mahasiswa, ya, kualitas lulusan, dan juga untuk rekognisi dari perguruan tinggi, pemeringkatan institusi, ya. Dan juga Kemendikbud itu mengeluarkan atau memberikan insentif, ya, insentif bagi perguruan tinggi yang punya atau mencapai IQ yang tinggi, ya. Ini di tahun 2022, ya, yang paling tinggi adalah UNS. Ini mereka capaian IQ-nya paling tinggi sehingga mereka mendapat insentif dari Kemendikbud sebesar 9 miliar. Ini jumlah yang sangat fantastis, yang ini bisa membantu pengembangan institusi tentunya, ya. Jadi bukan untuk dosen, ya, jadi bukan untuk 1-2 orang. Jadi dana ini untuk kegiatan, untuk aktivitas, ya, bisa untuk pengadaan alat dan sebagainya. Jadi ini saling berlomba, ya. Jadi perguruan tinggi saling berlomba untuk bisa mencapai IQ yang setinggi-tingginya. Nah, untuk Unsud, ya, tadi untuk IQ yang lain 3, 4, 5, 6, 7 sudah mencapai target. Hanya besarannya mungkin masih di bawah perguruan tinggi yang lain, ya, tapi targetnya sudah terpenuhi. Nah, jadi fokusnya dari 1, 2, dan 8. Ya. Jadi Anda nanti sebagai mahasiswa bisa berkontribusi besar di sini. Nah, nanti setelah lulus Anda bisa berkontribusi di sini, di IQ 1. Ya. Anda bisa mendapat pekerjaan di atas UMR, ya, atau menjadi wirausaha, atau melanjutkan studi S2. Itu akan terhitung sebagai IQ. Sehingga nanti ketika Anda sudah lulus, ya, dan ada permintaan tracer study, ya, dari prodi atau dari Unsud, mohon bisa direspon, ya. Apapun kondisi Anda saat itu, ya, karena itu akan menentukan juga tingkat responden, ya. Jadi banyaknya responden itu juga berpengaruh, ya. Itu mohon nanti Anda juga bisa berkontribusi setelah lulus. Nah, saat ini yang bisa Anda lakukan adalah di pencapaian IQ 2 ini. Ya, ini akan sangat berpengaruh, ya, nanti pada kinerja institusi. Oke. Ini tukaran pelajar, saya kira tidak perlu disampaikan. Nah, saya masuk ke poin ini, ya, untuk magang dan studi independen bersertifikat, ya, atau SMSIB, ya, disingkatnya MSIB. Ini sudah ada sosialisasinya, ya, dari tim MSIB Unsud, di mana PIC-nya adalah Dr. Santi Dwi Astuti dari Prodi Tekpang. Ini memang saya tidak mensosialisasikan secara khusus di Prodi karena memang sudah ada tim dari Unsud yang fokus di situ, ya, sehingga saya hanya men-share link atau undangan, ya, terkait dengan sosialisasi MSIB yang diselenggarakan oleh Unsud, ya. Nah, saya nggak tahu di mahasiswa angkatan 2020 ini ada yang mendaftar atau tidak, karena saya juga belum mendapat laporan dari Bu Santi CS, ya, terkait dengan siapa-siapa mahasiswa yang sudah mendaftar, ya. Harapan saya sih semoga ada yang mendaftar dari TP Unsud, ya. Oke, untuk MSIB ini, ya, ini untuk mahasiswa semester 5 dan 6. Jadi nanti yang sudah mendaftar nanti bisa monitor terkait dengan perkembangan infonya. Dan juga jangan lupa untuk berkonsultasi dengan dosen PA ataupun dengan prodi, ya. Ya, nanti terkait dengan pemaketan mata kuliahnya. Karena tadi pemaketan mata kuliah itu minimal 20 SKS, yang supaya bisa terhitung IQ, supaya punya andil di poin IQ, ya, itu harus dikonversi ke 20 SKS, ya. Nah, konversinya atau penyetaraannya itu bisa dengan mata kuliah wajib atau mata kuliah pilihan, ya. Jika sudah tidak ada lagi mata kuliah prodi yang bisa dipaketkan, maka ditambah dengan mata kuliah penguat kompetensi atau mata kuliah soft skill nanti, sehingga tercapai nanti minimal 20 SKS, ya. Nah, ini tampilan dari
magang dari Kemendikbud, juga studi independen. Ini banyak sekali program-program mitra-mitra yang menawarkan, dan umumnya sebagian besar kalau yang dikelola oleh Kemendikbud ini, mitra itu memberikan insentif yang lumayan ya tiap bulannya. Jadi memang salah satu program yang favorit ya, diminati oleh banyak mahasiswa. Tapi juga saingannya ketat ya, seluruh Indonesia. Nanti pintar-pintar dalam Anda membuat portofolio, membuat CV ya, supaya mitra tertarik untuk merekrut Anda. Saya nggak tahu masih buka atau belum, sudah tutup, saya nggak tahu ya, pendaftarannya. Oke, ini yang akan kita bahas lebih detail terkait dengan magang mandiri prodi. Jadi selain yang dilaksanakan oleh Kemendikbud, ya, Kemendikbud sendiri juga memotivasi prodi-prodi seluruh Indonesia itu bisa menyelenggarakan magang mandiri ya, lewat skema kerjasama dengan mitra ya, baik industri maupun instansi atau balai penelitian dan sebagainya ya. Dan alhamdulillah di kita di TEP ini sudah ada 4 mitra yang relevan ya dengan prodi kita, yang bersedia untuk menjadi tempat magang mahasiswa ya, yaitu ada United Tractor yang cabang Semarang ya, ini bidangnya teknik mesin, lebih ke alat berat. Kemudian ada PT Pacific Eastern Coconut Utama atau PT PECU di Pangandaran, ini bidangnya produksi pengolahan kelapa. Dan PT Intan Prima Kalorindo ini di kawasan Jababeka Cikarang Bekasi, ini bidangnya ke energi, lebih fokusnya di rancang bangun heat exchanger. Kemudian di UPTD Balai Benih dan Laboratorium Pertanian Banjarnegara, ini lebih ke arah alat mesin pertanian, pra dan pasca panen padi. Insya Allah ke depan akan kita kembangkan, kita tambah lagi mitra-mitra yang bisa diajak kerjasama untuk magang. Ya. Nah, untuk saat ini ya, dari mahasiswa angkatan 2020 ini sudah ada yang mendaftar lewat link yang saya bagikan di grup ya. Sudah ada 8 orang yang mendaftar. Namun karena kuotanya juga sangat terbatas ya, sehingga ada beberapa yang sudah saya tutup ya. Untuk PT UT ini kuotanya 2 mahasiswa, pendaftarnya baru 1 ya. Nanti saya perlihatkan siapa-siapa yang sudah mendaftar. Dan PT PECU ini kuotanya 4 mahasiswa dan saat ini belum ada yang mendaftar. Ini masih terbuka peluang untuk Anda yang berminat untuk magang di PT PECU. Kemudian di PT Kalorindo ini kuotanya 2 mahasiswa, namun pendaftarnya sudah melebihi ya, sudah 4 orang. Sudah 4 orang. Ini saya tutup, nanti akan ada seleksi. Nanti kalau yang tidak lolos seleksi berkenan untuk ikut magang di tempat lain, silahkan. Ya. Kemudian kalau yang di Balai Benih, kuotanya 4 mahasiswa, pendaftarnya baru 3. Ya. Oke. Nah, fasilitas yang diberikan oleh masing-masing mitra ini berbeda-beda ya, dan kita tidak bisa memaksakan ya, tidak bisa memaksakan harus menyediakan ini itu nggak bisa. Jadi ya tergantung mitra, mereka siapnya menyediakan apa. Ya, kalau di UT dan PECU ini mereka berkenan untuk memberikan fasilitas makan siang. Kemudian kalau di Kalorindo mereka siap memberikan insentif uang saku 1,2 juta per bulan. Dan di Balai Benih mereka memberikan mes gratis. Ya. Termasuk juga mahasiswa yang akan magang itu juga ada beberapa yang mensyaratkan, kayak di Balai Benih itu mereka lebih prefer perempuan ya, karena mungkin melihat dari pengalaman yang kemarin semester 5 itu 4 mahasiswi ya yang dinilai sangat tangguh ya, sangat baik dalam magangnya itu, mereka tidak canggung untuk mencoba peralatan ya, alat mesin, kemudian nyemplung ke sawah ya, itu
mereka tidak canggung-canggung sehingga dinilai kinerja yang di Balai Benih kemarin itu sangat baik sehingga dari kepala kantornya itu kalau bisa ya sama dengan yang semester kemarin. Ya. Jadi 4 orang perempuan semua ya. Tapi harapannya juga sama ya. Jadi bahkan lebih baik dari yang kemarin mestinya. Kemudian di PT UT itu karena bidangnya lebih banyak ke alsin ya, alat mesin, alat berat, maka diprioritaskan yang laki-laki. Ya, kalau Pecu kan kalau Rindo ini tidak ada ketentuan khusus untuk gendernya ya. Jadi silakan kalau yang mau mendaftar di Pecu atau kalau Rindo. Nah, kemudian untuk semester depan ini, semester genap nanti, Fakultas Pertanian akan memberikan bantuan uang saku sebesar 350.000 per bulan selama 4 bulan dan uang transport ya 1 kali. Jadi ini untuk PP ya, transport 1 kali untuk PP. Di itu yang sementara bisa disupport oleh fakultas ya. Semoga ke depan bisa ditambah lagi nominalnya dan juga mungkin jumlah mahasiswanya. Jadi kalau untuk saat ini kalau tidak salah yaitu per prodi 10 orang ya, kayak seperti yang semester kemarin ya. Ya, semoga nanti ke depan bisa bertambah lagi untuk yang bisa disupport dari fakultas. Oke, ini yang sudah saya share di grup kemarin ya, flyer-flyer untuk magang mandiri untuk yang UT, kemudian Pecu, Kalorindo, sama yang di Balai Benih. Ya. Jadi harapan kami mahasiswa lebih berminat lagi untuk mendaftar. Oke. Nanti silakan bisa mendaftar di link yang sudah saya share ya di yang ada di flyer maupun yang di grup. Nanti silakan bisa masih saya buka ya, terutama untuk yang UT, Pecu sama Balai Benih. Kalau untuk Kalorindo ini sudah saya tutup pendaftarannya. Kemudian untuk magang mandiri ini karena kita akan mulai kuliah di semester genap ini pada tanggal 13 Februari, maka sesuai kebijakan fakultas bahwa selama 2 pertemuan awal, mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan mata kuliah ya, yang disetarakan sebagai matrikulasinya. Jadi nanti di pertemuan awal Anda akan mendapatkan materi pengantar tentang mata kuliah yang Anda setarakan, sehingga ketika Anda nanti magang itu tidak blank sama sekali terhadap mata kuliah yang Anda setarakan ya. Paling tidak sudah punya dibekali dasar-dasarnya ya. Sehingga kemungkinan insya Allah magangnya itu akan dilaksanakan di pekan ketiga ya, jadi sekitar akhir Februari ya. Nah, untuk Kalorindo ini kemarin ada permintaan dari mitra dari Kalorindo-nya itu kalau bisa mulainya itu magang di awal Februari ya, karena mungkin mereka sedang ada proyek sehingga diharapkan mahasiswa itu bisa ikut mulai magang itu di awal Februari. Cuman tanggal pastinya belum diinfokan. Nanti kan kami coba koordinasi dengan pihak Kalorindo-nya. Kira-kira kapan ya kan tanggal pastinya tanggal berapa nanti akan kami diskusikan dengan mereka. Jadi ini yang bagi yang mendaftar di Kalorindo, jadi nanti siap-siap ya untuk magang itu di awal bulan Februari ya. Nah, besok sudah 1 Februari ya, jadi ya mungkin pekan pertama atau kedua lah ya untuk nanti terkait dengan izin dan sebagainya nanti kan kami koordinasikan dengan fakultas juga. Nah ini nanti Anda bisa lihat seperti apa sih profil dari UT, kemudian profil dari Pecu, ya, profil dari Kalorindo dan sebagainya. Jadi silakan Anda bisa searching sendiri seperti apa, atau mungkin bisa tanya ke teman kalian yang sudah pernah magang di sana ya, terutama untuk yang
Pecu, Yuti sama Balai Benih. Kalau yang Kalorindo baru semester genap ini baru dilaksanakan. Baik, kemudian ini terkait dengan alur pemaketan. Ini juga saya harap tidak ada yang miss lagi seperti yang waktu sebelumnya. Jadi nanti ketika Anda sudah diterima sebagai mahasiswa magang, ya, nanti Anda mendaftar. Setelah mendaftar ya ke TNBKM, nanti Anda konsultasi penyetaraan dengan dosen PA dan Koprodi jika diperlukan. Nah, nanti setelah konsultasi dengan dosen PA dan Koprodi, nanti akan kita sepakati mata kuliahnya apa saja yang akan dipaketkan dengan kegiatan magang MBKM. Nanti kalau sudah disepakati, nanti operator SIA akan memunculkan mata kuliah itu di paket MBKM SIA ya. Di SIA nanti akan dipaketkan. Bukan ada pemaketan mata kuliah di SIA ya. Dan kalau sudah ada paketnya di SIA, mahasiswa baru entry mata kuliahnya. Nanti di ACC oleh dosen PA, kemudian Fundasi Koprodi dan Fundasi WDA. Ya, ini alur untuk pemaketannya. Oke. Nah, kemudian setelah pelaksanaan, ya pada saat pelaksanaan bagaimana? Ya. Ini yang bukan kadang ya, beberapa ada yang miss ya, mahasiswa tidak menyampaikan ke dosen pengampunya. Ya. Jadi pada saat Anda mengikuti kegiatan MBKM, ini sesegera mungkin menghubungi dosen pengampu, ya, dosen pengampu mata kuliah yang disetarakan di awal-awal semester. Ya, jadi di awal semester, di minggu pertama ya atau bahkan sebelum perkuliahan mulai, Anda sudah menyampaikan ke dosen pengampunya bahwa Pak, Bu, saya mengikuti kegiatan MBKM ini di sini dan akan disetarakan dengan mata kuliah ini. Ya. Nah, nanti akan diskusi dengan dosen pengampu kesesuaian kegiatan MBKM-nya ya dengan mata kuliah yang diampu oleh dosen tersebut. Nanti baru disepakati kira-kira dosen tugasnya apa saja yang perlu dilakukan di sana yang relevan dengan mata kuliah yang disetarakan. Kemudian nanti bagaimana metode penilaiannya, apakah cukup dengan logbook saja atau harus ada presentasi atau harus misalnya membuat makalah dan sebagainya, tergantung dari dosen. Jadi Prodi memberikan wewenang penuh kepada dosen pengampu untuk memberikan tugas dan juga memberikan penilaian. Ya. Nah, kemudian tadi ya dosen memberikan mata kuliah matrikulasi ya, jadi materi-materi dasarnya dari mata kuliah itu disampaikan ke mahasiswa yang magang selama 2 pertemuan awal. Ya. Nah, nanti setelah Anda berkegiatan di sana, jangan lupa untuk mengirimkan logbook ya secara berkala ya kepada masing-masing dosen pengampu. Jadi kalau misalkan ada 7 mata kuliah yang disetarakan misalnya, ada 7 dosen pengampu, ya Anda kirimkan ke 7 dosen pengampu itu logbooknya. Ya. Ditambah dengan tugas-tugas lain apa yang disyaratkan oleh dosen. Kemudian dosen akan mengevaluasi dan memberikan penilaian. Jadi penilaiannya tadi ya diserahkan kepada dosen pengampunya. Nah, ada juga yang kemarin atau mungkin nanti barangkali ada juga yang memaketkan dengan PKL. Ya, dengan PKL. Jadi magangnya selain dengan mata kuliah juga dengan PKL. Nah, kalau dipaketkan dengan PKL maka prosedurnya sama seperti PKL reguler. Jadi Anda nanti mendaftar ke komisi PKL, ya, nanti komisi PKL akan menentukan dosen pembimbingnya siapa. Nanti setelah itu Anda berkonsultasi dengan dosen pembimbing PKL untuk menentukan topik PKL-nya apa. Jadi ada topik magang secara umum, nanti dari topik magang itu diambil salah satu yang menjadi topik PKL. Ya, itu menjadi nanti disusun laporannya. Ya, jadi tetap menyusun laporan PKL. Ya. Nanti ada ujian juga, ujian PKL di akhir semester. Jadi berbeda dengan PKL reguler ya. Kalau PKL reguler pelaksanaannya kan di pergantian semester ya.
antara semester gasal genap atau genap gasal, ya, Anda bisa PKL. Nah, kalau ini bersamaan dengan magang, ya, bersamaan dengan magang, Anda memaketkan juga dengan PKL, itu bisa. Ya. Nah, kemudian diharapkan ketika Anda nanti di sana, ya, mahasiswa yang nanti akan magang, ini mohon dengan sangat Anda harus bisa membawa diri dengan baik, ya. Jaga nama baik diri Anda, jaga nama baik institusi, ya, prodi, unsur, ya. Dan juga harus mampu berpartisipasi aktif, ya. Apa namanya, harus proaktif, ya. Anda harus mau belajar, ya, bertanya, ya. Dan juga mudah membaur dengan karyawan, ya. Jadi tidak malu-malu atau jangan malu-maluin juga, ya. Dan juga punya inisiatif, ya. Tapi tentunya tetap dalam rambu-rambu aturan di sana, ya. Jangan inisiatif yang kemudian malah melanggar aturan di sana. Ya, tetap ada konsultasi dengan mentornya, ya. Kemudian ini juga yang perlu diperhatikan, ditekankan bahwa memang kami menganjurkan mahasiswa untuk ber-MBKM, namun tidak kemudian menjamin, ya, nilai Anda pasti bagus, tetap tergantung dari kinerja Anda di sana, ya. Karena ada kemarin pengalaman, ya, mahasiswa yang magang di salah satu mitra, tapi ternyata sering bolos, ya, tidak hadir tanpa izin, ya, maka nilainya kurang, ya. Tidak, pihak mitra pun juga objektif, ya, dia kalau memang tidak bagus kinerjanya, ya nilainya ya tidak bagus juga. Jadi jangan menganggap kalau MBKM pasti nilainya bagus, itu enggak, ya. Itu yang harus ditekankan. Tetap harus mengikuti aturan. Jadi kalau dosen sudah meminta tugas tapi nggak dilaksanakan, ya sama aja nanti nilainya tidak maksimal, ya. Jadi metode penugasan dan penilaian ini diserahkan sepenuhnya ke dosen pengampu. Kemudian kadang ada dosen yang memberikan penugasan lewat LDIRU juga bisa. Jadi Anda harus cek juga di LDIRU, ya, mungkin, tapi tidak sinkronus, ya. Jadi asinkronus, Anda bisa ngecek kapanpun sesuai dengan tenggat waktu yang disepakati. Kemudian kalau ada penilaian soft skill, ya, mata kuliah penguat kompetensi, ini akan dilakukan oleh pembimbing mitra, ya, atau dari mentornya. Nanti prodi akan mengirimkan rubrik penilaian yang berisi soft skill, penilaian soft skill nanti diisi oleh pembimbing lapangnya dan dikembalikan ke prodi. Ya, itu untuk penilaian soft skill-nya. Nah, ini yang jadi poin menarik, ya, buat mahasiswa yang MBKM. Jadi mahasiswa yang MBKM ini tidak diwajibkan, ya, tidak diwajibkan untuk mengikuti kuliah reguler, termasuk mengikuti UTS dan UAS, kecuali yang 2 pertemuan di awal, ya, karena memang itu kebijakan dari fakultas, Anda harus mengikuti 2 pertemuan awal sebagai matrikulasi. Ya, tapi sisanya tidak diwajibkan, ya. Jadi kalau ada dosen yang meminta Anda ikut kuliah secara sinkronus, ya disampaikan saja ke prodi, ya, nanti kita diskusikan dengan dosen pengampunya itu untuk memberikan pemahaman, ya, bahwa yang ber-MBKM di luar kampus itu memang tidak diwajibkan untuk mengikuti kuliah, ya. Tuh, ya. Tapi kalau yang asinkronus nggak masalah, ya, artinya kalau misalkan dosen memberikan materi di LDIRU, Anda diminta untuk membaca kapanpun, silahkan, itu tidak masalah. Tapi kalau yang harus sinkronus, ya, Anda sesuai dengan kuliah reguler, itu yang memang tidak disyaratkan, ya, tidak seperti itu. Ya, semoga bisa dipahami, ya. Oke, itu untuk
magang mandiri. Ini saya coba perlihatkan pemaketannya apa saja yang nanti bisa diambil oleh mahasiswa yang ber-MBKM. Pertama ini yang di Balai Benih ya, di Banjarnegara. Mata kuliah yang relevan ya, yang bisa dipaketkan itu ada banyak mata kuliah. Tapi mungkin sebagian sudah Anda ambil di semester 5 ya. Nah, untuk yang mata kuliah semester 6 yang bisa diambil ini ada PKL, Profesi Keteknikan, Teknik Irigasi Drainase, Rancang Bangun Keteknikan. Ini yang mata kuliah wajib. Nah, kalau yang mata kuliah pilihan bisa mengambil ini yang di semester 5 kalau memang ada nanti bisa kita keluarkan. Termasuk mata kuliah wajib kalau belum diambil ya dan magangnya di Balai Benih ini bisa kita keluarkan. Jadi memang MBKM ini dibuat sangat fleksibel ya, artinya tidak terkungkung pada kurikulum di semester berapa. Ya, jadi semester berapapun kalau memang itu untuk keperluan MBKM untuk penyetaran bisa kita keluarkan. Ya, jadi kalau ada ada mata kuliah semester 5 yang belum Anda ambil bukan mengulang ya. Karena yang semester 5-6 ini tidak diizinkan untuk mengulang mata kuliah lewat MBKM. Jadi kalau ada mata kuliah yang belum diambil di semester 5 dan mau dipaketkan dengan MBKM, maka bisa kita keluarkan. Ya, misalkan ITP 4, energi terbarukan, manajemen agro, satuan operasi, perbengkelan, ini kalau mau dipaketkan dengan magang dan belum Anda ambil, silahkan bisa. Nanti bisa sampaikan ke Prodi. Termasuk yang pilihan ya, manajemen tenaga, ergonomika, mekatronika, SIM, ini bisa kita keluarkan nanti di pemaketan. Ya. Kalau ini juga saya kira relevan dengan di Balai Benih ya, karena di sana ada lahan budidaya sawah untuk padi. Saya kira ini bisa dipaketkan juga. Nah, kalau mata kuliah wajib dan pilihan sudah tidak ada lagi dan belum mencapai 20 SKS, maka bisa ditambahkan beberapa mata kuliah penguat kompetensi ini, soft skill ini. Ini yang untuk magang Balai Benih. Kemudian kalau di PETSU, ya, jadi pemaketan ini tergantung dari kegiatan mitra ya. Di sana bidangnya apa, maka kita sesuaikan dengan mata kuliahnya. Jadi misalnya kalau yang di PETSU ini karena lebih ke arah pengolahan pangan ya, jadi dan juga ada alsinnya, maka bisa kita setarakan dengan mata kuliah ini. Yang semester 5 kalau yang tadi belum diambil bisa kita keluarkan. Yang semester 6 ada PKL, Profesi Keteknikan, Rancang Bangun, Analisis Sistem. Terus mata kuliah pilihannya ini semester 5 dan semester 6. Ya. Di sana ada limbah ya, ada limbah sabut kelapa yang bisa diolah menjadi energi ya. Mungkin untuk arang ya, atau untuk kokpit atau dan sebagainya, mungkin mungkin pengolahan limbah bisa masuk ya, yang belum saya masukkan. Teknik pengolahan limbah bisa dimasukkan juga di sini. Oke, itu untuk yang PETSU. Kemudian untuk yang UT, nah kalau UT memang karena mereka spesifik di alat berat ya, sehingga memang untuk pemaketannya lebih sedikit ya. Kalau yang ini ada semester 6 ini ada PKL, Profesi Keteknikan, Rancang Bangun, Analisis Sistem, ini bisa dipaketkan. Ya. Kalau yang pilihan adanya di semester 5 ya. Kalau emang belum diambil di semester 5 ini bisa dipaketkan nanti. Ini bisa kita keluarkan. Dan kalau yang di Kalorindo ini lebih banyak ke arah energi ya. Dan juga ke alsin juga mungkin bisa kita tambahkan untuk pemaketannya ini ya. Energi terbarukan, energi agro, satuan operasi, perbengkelan yang di semester 5. Di semester 6 ada PKL, Profesi Keteknikan, Rancang Bangun, Analisis Sistem, dan mata kuliah pilihannya ini. Ya, semester 5 dan 6. Oke.
Ya, saya kira itu untuk hal-hal yang perlu saya sampaikan. Kemudian saya tampilkan di sini mahasiswa yang sudah mendaftar ya, mendaftar di di link yang saya bagikan. Ini ada Januar ya, ini mendaftar di UT, pilihan pertamanya, pilihan keduanya di Kalorindo, dan Norma Brilian ini di Balai Benih, dan siswa juga di Balai Benih, Fatia di Kalorindo, Yunita di Balai Benih, Tiara, Rizka, dan Raihan ini di Kalorindo. Ini Kalorindo ada 4 orang nih yang mendaftar ya. Nanti akan saya hubungi ya untuk masing-masing ini apa namanya untuk kesediaan untuk magang di Kalorindo ya. Dan kalau yang belum lolos seleksi di Kalorindo mungkin bisa beralih ke tempat yang lain, mitra yang lain ya. Baik di Balai Benih, di Pecu maupun di UT ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sorry. Tadi belum saya share ya. Ini ya, jadi sudah ada 8 yang mendaftar di Google Form. Di Januar di UT, Norma di Balai Benih, Siswa di Balai Benih, Fatia Kalorindo, Yunita Kalorindo, Tiara, Rizka, dan Raihan di Kalorindo. Oke. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa didiskusikan. Ini kelihatannya nggak banyak yang hadir ya, angkatan 2020 ini. Silakan, Sesha. Terima kasih Pak, selamat siang. Izin bertanya, untuk program magang ini apakah memungkinkan jika dipaketkan dengan penelitian ya Pak? Oke, untuk penelitian tidak semua mitra berkenan, terutama yang Kalorindo ya. Kalau Kalorindo kemarin waktu mereka datang ke fakultas, waktu penandatangan PKS itu mereka tidak berkenan untuk penelitian karena perjanjian kerjasamanya itu mereka minta terpisah ya, dan itu belum dilaksanakan, sehingga untuk saat ini untuk Kalorindo belum bisa untuk penelitian. Tapi kalau yang lain di Pecu atau di Balai Benih, kalau memang ada topik yang relevan bisa saja untuk penelitian. Ya, silakan saja. Kalau mungkin yang apa ya, yang memungkinkan itu di Pecu ya, Pecu atau Balai Benih itu mungkin, kalau Balai Benih mungkin kurang ya, mungkin Pecu malah yang lebih potensial, karena beberapa kali kami ke sana dan juga diskusi, ada beberapa topik yang bisa dijadikan topik penelitian ya. Ya, kayak terkait dengan pengolahan limbahnya ya, terus kemudian yang kemarin dilakukan itu ada terkait dengan sensor untuk deteksi kualitas air kelapa, itu juga mereka membutuhkan sebetulnya. Seperti itu, Jess ya. Ada yang mau disampaikan lagi? Kemudian untuk pembuatan proposalnya bagaimana ya Pak? Selama magang berlangsung dan juga pembuatan proposal atau dilakukan sebelum magang ya Pak? Oke, kalau ini 20 ya, semester 6 ya. Oke. Mungkin gini, kalau terkait dengan penelitian, perlu diskusi dengan komisi ya. Ini ada Bu ini masih ada nggak ya? Bu ini ada ya. Mungkin nanti Bu ini bisa menambahkan kalau yang terkait dengan penelitian untuk mahasiswa magang ini. Kalau yang kemarin dilakukan tuh mahasiswa semester 7 sebetulnya. Jadi memang sudah pas untuk penelitian ya. Tapi kalau ini mahasiswa semester 6, mungkin gimana ya? Mungkin ada
baiknya perlu diskusi detail ya dengan mitra nanti. Kalau proposalnya kalau secara apa ya, secara aturan di komisi mungkin belum bisa ya untuk proposalnya, karena untuk penelitian kan di semester 7 baru bisa ya. Tapi kalau untuk Eh, mohon maaf Pak, saya ya. semester 8 Pak. Oh, semester 8. Iya Pak. Oke, saya kira sudah masih semester 6. Baik, kalau semester 8 tidak masalah saya. Itu malah malah sangat kami tekankan kalau semester 8 kemudian belum punya topik penelitian, mau mengambil eh, penelitian di mitra, itu malah malah kami harapkan, karena harapannya eh, bisa menyelesaikan juga permasalahan di sana kalau memang itu bermanfaat untuk mereka berdasarkan permasalahan real di sana ya. Bisa saja riset ya kalau memang sudah semester 8 ya. Saya kira tadi masih semester 6. Jadi kalau proposalnya ya sesuai ini aja di apa, sama seperti eh, skripsi yang reguler ya. Jadi membuat proposal dulu, kemudian nanti sebelumnya diskusi dengan komisi dulu ya untuk terkait dengan topiknya apa, kemudian dosen pembimbingnya siapa. Nah, nanti setelah ada dosen pembimbing baru diskusi tentang topiknya apa di sana. Yang harapannya sih bisa 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 apa, memecahkan permasalahan di sana ya, harapannya seperti itu. Gitu Ces ya. Baik Pak, terima kasih. Jadi Bu ini ada yang mau tambahkan, Bu ini terkait dengan ini, penelitian. Nggih, maaf Pak, ini saya sambil di jalan. Oh, iya, Kebetulan sambil hati-hati Bu. nyetir nggih. Nggih, terima kasih Pak Koprodi kaitannya dengan magang di mitra yang bisa digunakan untuk MBKM dan juga mungkin penelitian bagi mahasiswa yang semester 8. Bisa saja seperti yang tadi disampaikan Pak Koprodi, memiliki pembimbing. Kemarin kalau tidak keliru, kalau yang berkaitan MBKM itu salah satunya harus ada yang dari pembimbing akademik ya Pak Koprodi? Saya nggak tahu kalau aturan itu No, Bu, mungkin tidak harus mungkin ya Bu. Yang oh penting tidak yang harus nggih untuk yang penting yang relevan dengan nggih. bidangnya apa nggih. Oke, berarti memang sesuai dengan bidang dari pembimbing bisa dijadikan pembimbing ngaten nggih Pak Koprodi. Nggih, Iya. seperti biasa Adik-adik jadi membuat proposal, kemudian karena nanti datanya yang diambil dari tempat magang, ada baiknya mungkin nanti izin ya Pak, karena kan nanti lokasi atau pada metodenya itu akan ditulis lokasi penelitian di mana. Begitu nggih Pak Koprodi? Nggih, Bu ini Nggih, ngaten mawon Pak. ya matur nuwun. Iya. Nggih. Jadi intinya bisa CC ya. Jadi karena tadi disampaikan Bu ini betul ya. Jadi karena melibatkan mitra, kemudian data-data mitra di sana nanti akan ditampilkan ya di skripsi atau mungkin di publikasi, mungkin perlu izin, kemudian perlu ada screening dulu mungkin ya sebelum nanti dipublish sebagai skripsi atau sebagai publikasi, perlu di screen dulu data-datanya sudah pas belum, barangkali ada informasi-informasi rahasia yang memang tidak diperbolehkan ya, itu nanti perlu perlu apa, ACC dulu dari sana, atau mungkin kalau perlu dosen pembimbing keduanya dari sana ya, dari mitranya. Itu pembimbing satunya adalah dosen TEP, siapa nanti yang bidangnya relevan, kemudian pembimbing keduanya dari sana. Itu bisa juga seperti itu. Nggih, bisa Pak, biar kuat. Iya, Nggih. iya betul. Itu ya, Cesa, ada yang mau ditambahkan? Terima kasih Pak, sudah cukup jelas. Oke, terima kasih. Yang lain ada yang mau disampaikan? Mungkin ada pertanyaan atau usul, saran, atau mungkin dari yang sudah pernah magang di sana mungkin ada saran apa gitu yang bisa diperbaiki untuk ke depan. Silakan, saya buka kesempatan. Dari yang mendaftar ini nggak ada yang mau bertanya?
Yanuar, Norma, Siswa, Fatia, Yunita, Tiara, Rizka, Raihan. Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas semua. Izin bertanya, Pak. Silakan, Dani. Izin bertanya, kalau buat kegiatan MSIB kan pengumumannya di minggu ketiga Februari ya, Pak. Terus sama kegiatannya dimulai tanggal 16. Itu buat pengisian KRS bagaimana, Pak? Terus nanti buat pemaketannya bagaimana, Pak? Kamu daftar MSIB di mana? Di Bangkit, Pak. Oh. Pengumumannya baru minggu ketiga ya, Februari. Baru ada pengumuman. Iya, Pak. Sama ya mulai kegiatannya di tanggal 16 juga. Berarti pengumumannya sebelum itu ya? Ada ini enggak? Tanggal pengumumannya kapan? Kalau tanggal pengumuman nggak ada, Pak. Cuma keterangannya tuh di minggu ketiga bulan Februari. Oke, mungkin gini aja. Kamu sampaikan ke saya nanti, Japri boleh. Kegiatan bangkitnya tentang apa? Ya, nanti saya coba plotkan mata kuliah yang relevan dengan kegiatan itu. Ya, nanti perkara lolos atau tidak, ya itu nanti artinya saya memaketkan dulu. Ya, saya membuat pemaketan dulu nanti di SIA. Nanti kalau kamu lolos, ya syukur-syukur lolos. Nanti kamu baru bisa mengambil pemaketan itu. Kalau tidak lolos berarti mengambil yang reguler. Jadi kamu sampaikan dulu saja atau mungkin link bangkitnya itu kegiatannya apa saja. Itu Dani. Berarti nanti tetap mengisi KRS biasa gimana, Pak? Ya mungkin sementara ngisi KRS seperti biasa dulu sambil menunggu pengumuman ya. Nanti kalau memang sudah ada pengumuman, kemudian dinyatakan lolos, ya nanti kamu mengubah KRS-nya. Mengubah KRS menjadi KRS MBKM yang sudah saya paketkan. Nah, makanya saya perlu data kegiatan yang dibangkit itu seperti apa. Ya, barangkali ada penjelasan deskripsi atau bahkan kalau ada kurikulumnya misalkan itu selengkap-lengkapnya disampaikan ke saya. Nanti saya bisa memaketkannya. Itu Dani. Ya, baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Yunita dari angkatan 2020. Silakan. Untuk pengumumannya itu kapan ya, Pak? Yang magang program studi. Makasih. Oke. Ya. Ini segera mungkin akan saya umumkan ya. Kalau yang yang sudah memenuhi kuota sih mungkin bisa saya langsung saya ACC ya. Mungkin yang kalau Rindo ini yang perlu saya tanyakan dulu masing-masing ini. Ya. Kalau saya share dulu. Oke, mungkin langsung dari sini saya tanyakan dulu deh ya. Yanuar ada ya? Yanuar ada nggak? Ini ada Yanuar. Mana orangnya nih? Yanuar? Halo Yanuar? Nggak respon ya. Halo Norma? Hadir, Pak. Ya, oke, Norma, kamu sini daftar ke Balai Benih. Ini
Bisa ya? Kalau ini ini ada Norma, Sisva, sama Yunita. Bertiga ini kalau saya ACC untuk di Balai Benih siap ya? Untuk Norma. Atau mau diskusi dulu? Halo? Norma, Sisva, dan Yunita. Kalau dari saya insya Allah bisa, Pak. Ini Yunita ya. Iya, Pak. Kalau Norma sama Sisva, Iya, Pak. siapa nih? Norma. Norma oke ya. Sisva, ada nggak siswa di sini? Sisva bersedia? Kalau bersedia, nanti silahkan sampaikan ke saya mata kuliah apa yang akan dipaketkan. Ya, saya nggak tahu mata kuliah apa yang sudah kalian ambil, baik yang wajib maupun yang pilihan. Nah, nanti ini saya kirimkan ya ke kalian. Silakan yang Balai Benih ya, sorry. Yang Balai Benih. Nah, nanti mata kuliah apa yang mau kalian ambil ya. 20 SKS ya, 20 SKS. Kalau yang kemarin 24 bisa sih. Jadi kalau mau dimaksimalkan tergantung dari nanti jatah kuota SKS-nya ya. Bisa dimaksimalkan insya Allah. Ya. Kalau Norma sama Yunita sudah PKL belum? Sudah, Pak. Sedang. Oke, kalau siapa? Norma? Ya, sedang melaksanakan PKL, Pak. Jadi PKL juga ya. Berarti PKL nggak disetarakan ya. Nanti yang lain. Baik. Tadi siapa? Sisva ya? Sisva atau trouble dengan mic-nya juga? Ini jadi si Januar trouble. Atau bisa disampaikan di chat mungkin siswa bersedia atau tidak untuk magang di Balai Benih. Bersedia ya. Kalau Januar gimana? Di UT kebetulan belum ada yang lain. Bersedia atau tidak ini Januar? Kalau saya ACC bersedia ya. Oke. Ya ini baru satu ya yang UT ya. Kalau ada temennya lebih baik lagi. Jadi nggak sendirian. Tapi kalau sendirian pun juga nggak apa-apa ya laki-laki ini. Oke, jadi masih ada peluang magang di UT satu orang, kemudian di Balai Benih juga masih bisa satu orang. Nah, yang di Kalorindo nih yang saya masih bingung. Nanti saya bicarakan dulu dengan Komisi MBKM ya, nanti bagaimana seleksinya. Jadi kalau yang UT sama Balai Benih ini sudah bersedia ya insya Allah. Jadi nanti akan saya kirimkan tadi file mata kuliah apa yang bisa dipaketkan. Nanti silakan Anda memilih mata kuliah apa yang akan Anda paketkan. Nanti akan saya sampaikan ke operator SIA fakultas untuk dimasukkan dalam SIA. Jadi nanti mengambil pemaketan MBKM. Ya. Baik. Oke. Kemudian Raihan ada nggak Raihan? Raihan nggak hadir ya? Oke, nanti saya sampaikan saja. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi terkait dengan magang mandiri ini? Sudah cukup?
Oke, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, mungkin bisa saya cukupkan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, ya silakan bisa japri atau lewat grup juga bisa ya. Dan mohon teman-temannya yang belum masuk grup angkatan, mohon bisa dimasukkan ya, supaya tidak ketinggalan informasi. Jadi saya memberikan informasi prodi itu per angkatan saja biar lebih mengena angkatan mana yang dituju. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatian dan kehadirannya. Mohon maaf apabila ada salah tutur kata. Terima kasih. Bila taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Kaprodi. Sama-sama Bu ini. Izin live ada mahasiswa.